tahun berapa ya, 99 sampai 2001 itu saya menghubungi kepala sekolah, besok saya mau dongeng loh, dongeng piye engko. Enggak, saya di sekolah-sekolah itu gratis, sudah saya datang dongeng itu waktu itu masih kuat dulu ya. Anak saya itu nggak boleh memegang HP dan nggak nonton TV karena saya memang nggak beli TV karena anak-anak jangan sampai. Nah itu filternya itu, anak saya nggak boleh nonton TV karena nggak punya TV. Ya nilai hidup saya ya, saya seneng kepada anak-anak bahwa kalau anak-anak itu bisa bener jalannya, bener anggone urip, itu saya sudah bahagia banget. Itu yang pengen saya tanamkan, walaupun itu sangat berat untuk dilakukan, karena anak-anak sekarang sudah susah untuk melakukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sobat Mas Bagus. Hari ini kita kedatangan narasumber di mana beliau salah satu narasumber yang melestarikan budaya Jawa melalui peraga wayang. Beliau asli Jogja. Coba kita perkenalkan dengan Pak Bagong Suparjo. Asli Jogja, Pak Bagong. Iya, asli Jogja ya. Oke. Awal mula Pak Bagong dari dulu suka budaya Jawa itu bagaimana, Pak Bagong? Ya sebenarnya prosesnya panjang, Mas. Dari kecil saya memang kalau mau tidur didongengi kakek saya. Jadi kakek saya mendongeng. Lalu dalam proses perjalanan panjang, kebetulan tahun 79 itu karena saya juga suka bikin kartunis, suka ilustrator. Lalu ketika saya menemukan jati diri sebagai pendongeng, saya lalu membuat karakter-karakter dongeng itu melalui wayang dengan bahan-bahan seadanya. Ada karton bekas, ada botol-botol bekas, itu saya bikin untuk sebagai bentuk wayang. Perantara cerita tersebut. Iya, ceritanya apa, saya bikin karakter-karakternya menurut versi saya, terus itu saya gunakan untuk peraga dongeng. Jadi kalau prosesnya panjang banget itu, lalu sampai sekarang itu tetap saya tekuni, saya geluti sebagai pendongeng yang khusus untuk menggunakan wayang sebagai peraganya. Itu mulai tahun kapan, Pak Bagong? Kalau boleh tahu, dari perjalanan proses tersebut Pak Bagong sudah menentukan bahwa aku ini kok srek karo wayang iki gitu loh. Iya, srek itu saya lakukan sejak tahun 7980 awalnya. Tahun 7980 saya lakukan. Waktu itu memang masih intern lokal lah, dari kampung ke kampung. Lalu untuk mengenalkan saya juga ke sekolah-sekolah juga mewayangkan wayang dongeng itu. Ya itu awalnya ya. Jadi berarti basicnya Pak Bagong tuh suka cerita Jawa. Iya, sebenarnya kalau basic ceritanya nggak Jawa, nggak Jawa, ya? Iya, karena ada Sabenan Alwi misalnya, ada juga Jawa Barat, dongeng-dongeng dari Jawa Barat dari luar Pulau Jawa juga, tapi saya mendongengkannya selalu memakai bahasa Jawa dengan catatan kalau tidak diminta memakai bahasa Indonesia. Selalu memakai bahasa Jawa. Kalau khususnya di Jogja dan Jawa Tengah, Surabaya itu masih pakai bahasa Jawa. Iya. Lucu loh Pak ini. Iya. Panjenengan dengan proses panjang terus menyimpulkan bahwa membuat karya wayang terus diselipin cerita dongeng zaman dulu. Tapi dalam proses tersebut Pak, banyak nggak Pak? Maaf ya, karena kalau kita berhubungan dengan budaya itu ada segelintir orang yang mengatakan aku bosen, aku kurang ngerti. Itu panjenengan sebagai karyais, menurut panjenengan gimana? Ya karena yang mengundang saya itu biasanya juga orang-orang yang pengen mengetahui kalau dongeng dengan wayang itu bagaimana. Kalau bosen sih enggak, mereka seneng dan anak-anak juga seneng. Karena kekurangan saya untuk
kalau dongeng biasa nggak pakai peraga wayang Kurang itu mantap. bisa lebih terwakili dengan wayang-wayang. Dan sejak kecil saya memang seneng dalang-dalangan lah. Kayak Seneng itu. bercerita, Pak, Iya, ya? seneng bercerita. Lalu saya bisa membuat karakter-karakter masing-masing wayang dengan cerita yang saya angkat itu. Tapi Pak, berarti Bapak ini suka baca buku Pak ya? Atau cerita itu sudah terkopi dari dulu Pak Bagong dari kecil teringat, terus diasah kembali atau suka membaca Pak? Untuk bikin Ya, referensi? satu suka membaca dan saya juga penulis dongeng. Jadi dongeng itu bisa juga lewat karya-karya dongeng saya gitu. Cuman Contohnya apa Pak? Karya dongengnya Pak Bagong? banyak banget Mas. Salah satunya? Misalnya yang sudah dibukukan ya Lutung Kemaruk, Kungkong Pengen Mabur. Itu dari Pak Bagong sendiri? Iya, ya karya saya sendiri dan bahkan sudah diterbitkan. Itu ada beberapa yang sudah diterbitkan oleh penerbit. Risetnya dari mana Pak Bagong? Kok punya gagasan seperti itu? Ya karena suka membaca, lalu suka dolan-dolan waktu itu. Kebetulan kalau dapat ide saya tulis, lalu saya kembangin menjadi sebuah cerita. Sebenarnya menulis cerita sama dongeng itu sama. Hanya kalau Curahkan berbentuk iya, tulisan. kalau bikin buku kan diturahkan dalam bentuk tulisan dan diilustrasi. Kalau dongeng itu Cuman berbicara iya lisan. berbicara, ya. Gitu. Oke. Kalau aktivitas Pak Bagong sendiri sekarang apa Pak Bagong? Sekarang ya membuat wayang, membuat cerita, terus membuat keterampilan yang ada basicnya dengan wayang-wayang saya, misalnya topeng, boneka-boneka dari semua memakai benda-benda yang sudah upcycle, jadi benda-benda yang bekas. Dan dari botol-botol apa saja itu saya kemas menjadi sebuah boneka, sebuah wayang, iya. Gitu. Itu ceritanya gimana Pak? Kok ada ide membuat wayang dari barang bekas itu Pak? Karena menurut apa analisa saya pribadi, panjenengan kan suka membaca, suka mendongeng juga. Itu sebenarnya membaca dan mendongeng untuk menyampaikan cerita budaya itu kan sebenarnya sudah sampai. Ternyata panjenengan punya ekspansi membuat wayang dengan barang bekas. Itu pripun Pak? Satu yang paling menarik sebenarnya menurut saya secara pribadi bahwa karena dongeng itu pasti dekat dengan anak-anak. Dan dalam anak-anak belajar, dalam anak-anak mempelajari sesuatu itu mestinya pikiran dan tangan ini harus bergerak seimbang. Itu yang akan selalu ditangkap dan mereka akan selalu ingat. Jadi kenapa saya membuat wayang juga dari karton bekas, awalnya sih nggak nyangka kalau bisa sampai ke situ. Dulunya karena saya memang waktu itu kesusahan, kalau saya harus beli ini, kesusahan. Akhirnya apa saja yang saya temui, saya lihat oleh tangan saya itu menjadi Dibentuk sesuatu, wayang. jadi wayang, jadi boneka, jadi topeng. Itu karena itu. Tapi sekarang keterusan, jadi terus sampai sekarang mengerjakan itu. Iya. Tapi dengan karya barang bekas Pak Bagong yang berbentuk wayang, ada boneka, anak-anak sekarang menerimanya gimana Pak? Maksudnya aneh atau tidak? Karena kalau melihat konotasi wayang itu kan, maaf Pak nggih, kulit, wayang orang gitu Pak. Awalnya memang saya memberi penjelasan tentang wayang, tentang budaya, tentang segalanya yang ada kaitannya dengan wayang kepada anak-anak. Jadi menurut saya anak-anak akan enjoy dan senang ketika kami ajak untuk berkarya. Misalnya saya memberikan pelajaran, istilahnya workshop kepada mereka akan mengikuti dari awal sampai akhir. Tentu membuat sesuatu itu saya sesuaikan, misalnya dengan anak-anak TK, anak SD, anak SMP, bahkan ibu-ibu juga banyak karena macam-macam peraga dongeng itu kan dari macam-macam, misalnya tidak hanya dari yang kertas tok, misalnya dari kaos-kaos kaki bekas, dari kain-kain perca itu pun bisa kita kerjakan. Dan saya selalu akan memberitahu bahwa ini sebagai spirit aja, nantinya mau dikembangin ke apa saja monggo, iya. Jadi sebagai jalan pembuka. Iya, gitu. Gitu.
Tapi cenderung audiensnya tuh maaf Pak, anak kecil, anak remaja atau yang lebih tua atau yang Banyaknya memang anak-anak ya? SD, SMP sampai pernah memberi beberapa kali itu workshop yang untuk SMA juga. Ya nanti kita sesuaikan ini mau workshop apa begitu. Gitu. Tapi kalau Bagus boleh tanya Pak gini, sebenarnya untuk menggali sebuah dongeng atau cerita itu cukup kita bercerita secara lisan dan meyakinkan bahwa kita membaca, ataukah membutuhkan peraga sehingga orang yang di depan kita itu mengerti bahwa posisi cerita itu seperti ini, gitu loh Pak. Itu tergantung Audiensnya lagi. Iya, enggak tergantung storytellernya. Dia mau apa? Karena mereka juga banyak yang bercerita itu juga langsung bercerita. Ada yang memakai buku dibacakan, lalu ada yang pakai suara perut, itu pakai boneka, tapi itu juga ada. Jadi karena kami juga terhimpun oleh pendongeng Nusantara itu banyak sekali macam dongeng. Hanya yang mempergunakan wayang ketika saya memulai tahun 70-80 sekarang banyak juga yang memakai wayang-wayang yang baru. Itu, jadi mereka tertarik untuk menggunakan wayang juga. Mungkin lebih melengkapi Pak ya dari sebuah cerita tersebut ya. Kalau saya secara pribadi memang lebih menarik, karena ada media yang dijelaskan. Ada media peraga yang satu, anak-anak bisa melihat wayang. Kedua bisa nanti akan mereka juga yang anak-anak cerdas akan tanya, oh wayang itu begitu toh Pak Bagong gitu. Jadi wayang, kalau membuat wayang itu pasti ada bagian-bagiannya yang harus mereka patuhi. Jadi ada uger paugerane itu, jadi pakemnya ada gitu, pakem membuat wayang. Walaupun ini wayangnya secara sederhana dan wayangnya akan berbeda, cuman anak-anak akhirnya akan tahu. Maksud saya bahwa wayang yang dulu ditinggalkan nenek moyang kita itu kayak gini. Itu mereka juga nanti kalau berkembang mereka akan tahu. Oh, kayak sing digawe opo gapite yang bagus itu. Oh, itu sungu kerbo misalnya. Lalu ada karakternya sendiri toh Pak? Iya, lalu kalau yang murah ya pakai bambu atau pakai sekarang yang lebih modern pakai fiber. Oh, fiber. Itu. Anu tuh yang bawahnya itu Pak ya? Gapit, lalu ada yang namanya tuding itu yang untuk menggerakkan tangan. Oh iya. Itu namanya tuding. Tuding. Lalu ini ada yang untuk buat siku-siku itu. Siku itu namanya gegel. Iya, lalu ada gegel. proses pembuatannya ketika kalau zaman dulu kan ngeblak. Ngeblak itu dari wayang yang sudah ada, misalnya Gatotkaca, Werkudara, apa itu diblak dulu. Itu dijiplak lah ya Pak ya? Dijiplak, lalu ditata. Kalau zaman dulu, tapi sekarang anak-anak disediain gunting aja digunting. Dan terusnya itu pelajaran yang sangat manfaat kepada mereka. Justru masuknya lebih gampang kalau dari dini ya Pak? Iya itu dari peraga-peraga yang sederhana itu mereka akan terus, kalau anak-anak yang tertarik ya akan terus dan mereka akan mengembangkan ya. Tapi waktu Pak Bagong menjelaskan cerita atau berdongeng di anak-anak itu, Pak Bagong bisa menilai nggak secara pribadi bahwa oh anak ini senang budaya, oh anak ini tidak, gitu? Iya bisa, bisa. Oh, jadi itu salah satu Pak ya, kayak survei pribadi ya Pak ya, bahwa budaya di tahun sekarang itu banyak diperhatikan atau tidak dengan cerita yang dibawakan Pak Bagong itu ya? Iya. Sebenarnya kan kita sendiri harus sadar bahwa kita ini terlalu banyak dimakan oleh asing. Banyak sekali. Jadi anak-anak sekarang apalagi secara bebas sudah bisa pegang Android dan lain sebagainya. Iya, betul. Yang di dalam Android itu apa saja bisa di situ. Apa saja bisa. Cuman untuk keterampilan yang sederhana itu jarang yang memperhatikan. Enggak membuat itu, sehingga anak sakarepe dhewe sekarang. Bahkan sampai budaya itu terbawa ke orang tua mereka tidak peduli sekali. Kowe arep ngopo sak karepmu, kowe arep ngundang aku papa ya monggo. Mereka karena apalagi yang papa mamah muda ini, bapak ibu muda ini, mereka sudah tidak punya bahwa anak kui nek
tak ajari tata cara Jawa kuwi mengkone arep kepiye. Iya, arahnya Itu Pak ya. arahnya nggak tahu. Itu sering saya temui ketika saya mengajar kepada anak-anak, saya tanya, kowe nganggo basa Jawa ora? Nggih. Enggak Pak, enggak bisa, bahkan enggak bisa. Lah piye nek ngundang Bapak Ibu ya mamah papa. Itu kan saya sangat prihatin itu. Iya, iya. Apalagi kalau sampai ketulisan Jawa. Aduh, Mas saya susah Itu, Pak nggih. iya. Lah pengen saya walaupun cuma sedikit Pak Bagong sudah memberikan kontribusi kepada mereka, syukur mereka bisa mengikuti itu. Iya. Itu. Tapi menurut saya hebat panjenengan Pak. Hebatnya dalam arti gini, memberikan kesadaran anak dari dini bahwa budaya, attitude, beretika itu perlu. Iya. Iya toh Pak. Karena kalau saya sebagai anak muda sekarang, ya dengan euforia perkembangan zaman yang semakin modern itu saya ikut senang. Apa-apa gampang, apa-apa bisa terakses. Tapi pertanyaannya, kan kita tidak berinteraksi dengan gadget terus. Kita berinteraksi dengan manusia di mana kita harus menjaga apa ya, rasa karsanya juga toh Pak. Betul. Iya. Nah, itu sampai itu menyangkut ke tanggung jawab saya sebagai seorang bapak, sebagai orang tua itu kadang juga kontradiktif dengan anak-anak saya misalnya. Tapi saya kan harus bisa memberikan pengertian yang betul. Anak saya itu nggak boleh memegang HP dan nggak nonton TV karena saya memang nggak beli TV karena anak-anak jangan sampai. Nah, itu filternya itu anak saya nggak boleh nonton TV karena nggak punya TV, nggak boleh pegang HP. Kemarin yang SMP ini karena putranya sekolah berapa Pak? Kalau Bapak? 4. Ya, 4. Yang SMP? Yang SMP itu terpaksa karena sekolah mewajibkan harus punya. Itu saya juga diskusi panjang sama kepala sekolahnya misalnya. Itu diskusi panjang. Lalu mereka menjamin bahwa HP itu kalau perlu tapi harus bawa gitu. Nanti kalau di sekolah ya mengganggu pelajaran ya HP-nya dikasih kotak gitu. Oke lah, itu kalau tanggung jawab mereka begitu ya sudah terpaksa itu. Iya. Tapi sekarang emang bener Pak, zaman sekarang tuh ngobrolnya di deket tapi kayaknya jauh. Ya Pak ya. Karena mungkin punya kesibukan sendiri. Kita urip digayangel dhewe. Kalau tantangan Pak Bagong di dunia perwayangan untuk menginteraksikan ke anak-anak itu apa Pak? Tantangannya Pak Bagong sendiri? Ya karena sekarang kan jarang anak-anak orang sebagai orang tua itu nggak seneng wayang juga masalahnya orang tua. Jadi kalau misalnya kemarin kan di lingkungan saya ada wayang itu nggak banyak yang nonton juga, apalagi anak-anak. Itu satu. Kedua kan wayang pasti malam. Iya. Gitu. Iya. Itu mereka nggak tertarik. Sekolah sesuk iki alasan orang tuanya kan begitu. Pengenalan itu kan kurang. Jadi menurut saya ya kita harus dari dini mengenalkan budaya lewat wayang itu ya dari dongeng itu lebih enak kita cerita memakai wayang itu. Iya, berarti tantangannya kurang respon itu Pak. Iya, nggak direspon sama sekali. Tapi dengan tidak merespon itu mengurangi rasa Pak Bagong untuk mengembangkan proyek ini nggak Pak? Enggak, saya tetap jalan terus apapun yang terjadi ya itu karena sudah mendarah daging ya tetap membuat wayang, tetap mendongeng terus itu tetap mengakomodir teman-teman untuk bisa meneruskan dongeng ini terus mengenalkan wayang itu pasti itu. Kalau peminat wayang dari Pak Bagong sendiri yang dimana dari barang bekas itu kebanyakan itu dari kalangan apa Pak peminatnya? Entah itu cara bercerita Pak Bagong, entah itu order untuk membuat wayang tersebut? Biasanya jadi satu. Jadi ketika saya dongeng itu plus dengan workshop. Atau workshop dulu mereka dongeng. Lalu mendongeng. Jadi ada bonusnya? Iya, lalu saya beri bonus bahwa ini untuk dongeng. Jadi mereka nanti tetap saya arahkan membuat cerita dari karya-karya mereka. Dan mereka bikin kancil, membuat keong, membuat apa, sedaharan itu. Nanti lalu mereka saya berikan
tutorial juga membuat ceritanya gitu. Mereka membuat sendiri lalu mereka mendongengkan pada sesi Teman-temannya. akhir itu. Iya. Dan itu bisa memperpanjang waktu pertemuan. Iya. Tapi kalau dari kalangan kebanyakan anak muda apa anak kecil, Pak? Yang maksudnya untuk order produknya Pak Bagong. Ya anak-anak dari TK, SD, SMP itu Yang orang biasanya dewasa malah jarang ya? Jarang. Ya, sekali dua kali aja ibu-ibu yang pengen bisa ya. Tapi untuk membentuk wayang dari barang bekas itu butuh waktu berapa hari dan berapa lama, Pak? Kalau untuk workshop ya 1 hari sudah cukup. Itu dalam bentuk apa, Pak? Ya, Contoh wayang apa gitu? ya wayang 2 dimensi atau 3 dimensi itu pasti selesai. Sama mereka bisa menggunakan untuk peraga dongeng itu. Oh, Iya. gitu. Itu produksi sendiri berarti Pak Bagong. Iya, Iya. bikin sendiri. Tapi saya penasaran dengan itu, Pak. Dongeng yang panjenengan bikin sendiri. Dalam artian kalau jenengan membuat dongeng sendiri, menganalisa dengan berdasarkan aspek-aspek tertentu, berarti jenengan bisa menceritakan situasi yang ada sekarang. Contoh, aku ki lagi marah. Aku pengen gawe cerita sing dalam perjalanan hidup seseorang itu mengontrol emosional. Itu jenengan sakit berarti? Iya, setiap membuat dongeng kan sebelumnya berpikir bahwa ini ada karakter antagonis, protagonis, dan yang lain sebagainya. Mesti kita pikirkan yang mana yang nanti antagonis, yang mana protagonis, dan itu cerita akan mengalir ketika saya memulai mengetik cerita itu. Iya. Jadi emosional akan muncul ya itu setelah kita mulai mengetik, mulai cerita itu. Tapi itu referensinya itu ada cerita beneran apa cuman kita fiksi versi kita? Fiksi. Oh, fiksi. Fiksi yang saya dapat dari membaca segalanya. Buat dicampur aduk ya Pak iya, ya untuk campur jadi aduk. cerita itu. Iya. Makanya mesti kalau penulis cerita itu harus banyak membaca, harus banyak pengetahuan di luar yang kita baca. Oke, mengkomparasikan ya Pak. Betul ya. Berarti inti dari sebuah dongeng itu memberikan pesan untuk mental berarti. Bisa, iya. Karena dari beberapa versi dikumpulkan sehingga orang yang mendengar atau membaca itu mengena. Lalu biasanya kalau saya harus menceritakan dongeng-dongeng yang wayang dongeng Nusantara itu kan dongeng-dongeng Nusantara. Jadi dongeng dulu kan belum tentu bisa pas kalau diterapkan pada anak-anak sekarang. Itu saya terpaksa harus merubah. Salah satu dongeng apa Pak? Yang dongeng dahulu tidak diterapkan di sekarang yang kurang mampu. Ya misalnya paling gampang ya Timun Mas itu. Timun Mas itu kan Mbok Sruni, kalau tempat saya kasih Pak Sruni, Mbok Sruni sama Pak Sruni. Itu pasangan yang sudah sampai tua nggak dikarunia anak. Lalu ada Buto Ijo. Iya, Buto Ijo memberikan anak. Kalau yang dongeng zaman dulu kan anak itu timun dibelah. Betul. Itu kalau saya bikin Buto Ijo meletakkan sosok anak kecil itu di ladang atau di kebun gitu ya. Di kebun. Ya kebetulannya ya biar agak match ya saya bikin kebun timun. Di sana diletakkan lalu diambil. Itu kan anak-anak bisa menangkap dengan nalar sehat. Kalau timun dibelah kan analoginya nggak nyampe. Iya, nggak nyampe. Betul. Lalu ketika Timun Mas mau diminta kembali setelah 12 tahun itu saya bikin anaknya itu SD lah, sudah mau lulus tuh diminta misalnya. Lalu lari. Diminta sama Buto Ijo itu. Diminta sama Buto Ijo itu. Iya, lalu lari dengan teman-temannya sudah sepakat. Kalau dongeng aslinya kan mereka ada ke orang tua atau kiai dikasihkan jarum ya. Lalu sampai ke terasi yang bentuk. Kalau saya enggak, nanti dengan kesepakatan dengan teman-teman satu sekolah itu ketika dikejar mereka dari belakang ya nipuin batu kerikil itu, lalu mereka naik ke gurun, Buto Ijonya juga naik mau jatuh itu, lalu ada perjanjian dengan Timun Mas dan teman-temannya itu bahwa ya wes tak tulungi ning ya kuwi, aku ora melu kowe meneh. Saya akhirnya gitu. Benar-benar. Berarti Pak Bagong ini lebih
mengimprovisasi cerita untuk bisa diterima ya Pak? Iya, walaupun waktu itu ketika Balai Bahasa Jogja itu ngundang ya nggak terima itu karena dongeng, tapi saya tetap bersekukuh bahwa itu dongeng itu udah nonim, jadi yang ngarang dulu siapa nggak tahu, dan saya harus memasukkan logika ke anaknya itu aja. Betul. Karena juga kadang apa-apa yang kita sampaikan itu belum tentu bisa orang menerima. Iya. Lalu memang kalau pakai wayang harus bisa memberikan karakter masing-masing. Jadi ya ada rasa sedih, haru, lalu bahagia itu agar menjadi bumbu menarik untuk cerita itu. Biar terbawa. Iya, biar terbawa. Kadang ketika misalnya dongeng Timun Mas itu terjadi ya orang tua Timun Mas Pak Sruni sama Mbok Sruni itu nggak cerita sama Timun Mas bahwa aku ini biyen ngene. Diceritakan ya ketika aku sakjane ono apa to Pak? Ono apa to Mbok kowe kok merahasikan banget ki ono apa sakjane gitu. Mau cerita wis ora tekan wong tuane karena Timun Mas baru lulus SD, sampai lulus SD lalu cerita bahwa kowe iki sakjane duduk anakku kan nangis mereka itu dan seterusnya itu harus kita berikan hal yang penekanan yang supaya bisa menarik. Betul sih Pak, tapi itu teraplikasi di kehidupan saya pribadi juga Pak, soal bahwa orang tua itu punya cara sendiri untuk menyampaikan perihal, dan orang tua itu punya metode sendiri untuk membahagiakan anak. Gitu. Kembali lagi kayak Bagus ini kan dulu Bagus tidak tahu kalau Bagus itu punya kakak loh Pak, dari SD. Cuman ibu dan bapak selalu bilang kowe kira dewi. Nah dalam SD itu kowe kira dewi tetap saya kan ada bapak ibu Mas, Pak. Nah itu selalu saya gali, makanya aku selalu bilang sama teman kalau saya itu anak tunggal. Menginjak SMP mungkin pemikiran saya sudah berbeda, dikasih tahu, oke ini duwe Mas. Itu saya langsung teringat cerita itu Pak, bahwa ya itu orang tua tuh golek selai anak. Betul. Ya itu Pak, kayak gitu. Kalau ini Pak Bagong, perjalanan mendalang atau mendongeng panjenengan itu gimana kok katanya pernah sampai diundang keluar negeri. Itu awal mulanya bagaimana Pak Bagong? Iya pernah. Tapi saya kan selalu sendiri apa-apa. Ya kalau namanya manajemen juga nggak ada manajemennya karena sampai detik ini juga sendiri karena banyak kerepotan yang saya hadapi dalam hidup ini dan saya nggak pernah mengeluh. Saya sering ngadain workshop dan lain sebagainya. Kebetulan waktu itu yang awal saya keluar negeri itu saya ngadain workshop di Galleria Mall. Galleria Mall. Iya itu saya ketika saya mengadain workshop ada yang nungguin. Ketika saya selesai mereka datang lalu tanya Pak Bagong. Ya, saya bilang itu mau ke Australia, saya kan kaget. Loh, mau ke Australia piye aku bilang gitu. Ya, ini bener Pak. Tapi ya Bapak harus nyiapin sesuatu itu. Lalu itu proses lah. Mereka pulang ke Australia lalu imil-imilan lalu proses saya membuat macam-macam lah persyaratan lalu. Itu setelah 3 bulan deal bahwa Pak Bagong sekarang cari paspor, saya kirim biaya gitu. Awalnya dari situ Pak ya? Itu tahun berapa Pak Bagong? Tahun 2018. Waktu di Galleria itu 2018. Pak Bagong ke Australia tahun? Ya itu. 2018 itu. Ya, cuman waktunya ke Australia membawakan cerita apa dan bagaimana? Pak? Timun Mas. Ya, lalu saya memberikan workshop membuat wayang dari kardus tapi wayang-wayang Punokawan, wayang-wayang Purwo, iya. Dan mereka ternyata senang bisa menerima saya dan bahkan saya mengajar di sastra Jawanya di Melbourne Uni itu. Melbourne Uni. Iya, itu beberapa kali itu. Berarti bisa disimpulkan sosok wayang itu tidak cenderung kulit ya Pak, tapi bagaimana si pendongeng ini menceritakan figur tersebut berarti? Wayang itu kan peraga Mas, tidak harus kulit sebenarnya. Kalau orang dulu memakai kulit itu karena awet kulit itu bisa berabad-abad bertahun-tahun. Cuman kalau dari kulit kan mahal, Mas. Mahal, betul Pak. Jadi saya mengajarkan kepada anak-anak itu kenapa mereka
pakai karton bisa, karton bekas bisa nanti kita warna itu karena mereka minimal tahu tata cara seperti saya yang tadi bilang. pakemnya membuat wayang itu. Dan mereka tertarik itu anak-anak. Yang paling mudah ya kita ajak membuat wayang-wayang binatang itu, kancil dan lain sebagainya itu lebih mudah itu. Iya, betul. Kalau dari perasaan Pak Bagong sendiri yang dirasakan secara pribadi ketika membuat karya wayang atau boneka peraga untuk dongeng itu gimana Pak? Perasaan panjenengan? Saya puas sampai sekarang, walaupun ada sisi-sisi lain yang masih tersimpan di benak saya sebenarnya karena banyak sekali wayang yang saya ciptakan, ribuan ya, sama boneka sama topeng itu pengen, cita-cita saya itu sejak dulu sebenarnya pengen membuat mini museum. Jadi, ini karya ini saya bikin tahun sekian untuk peraga dongeng ini, tahun ini topeng, tahun ini boneka. Setiap tahun Bapak membuat itu ya? Tidak setiap tahun, cuman kan jumlahnya banyak banget Mas. Satu cerita banyak peraga berarti Pak ya? Satu cerita kan pasti beda. Misalnya saya bikin Timun Mas akan beda dengan Roro Jonggrang. Iya, betul. Wayangnya Betul. Kalau figur-figur yang seramban, kalau istilahnya di wayang Purwo itu bisa untuk mana-mana, misalnya prajurit dan lain sebagainya, bisa kemana-mana. Cuman tokoh-tokoh inti saya harus membikin sendiri. Misalnya Keong Mas ya harus bikin. Iya, paham. Jadi kan banyak banget wayang saya itu. Dan banyak sekali yang rusak karena saya pindah-pindah tempat itu. Kalau Pak Bagong itu kan sudah menekuni ini dari tahun 79 ya Pak? Iya. Gitu. Itu kalau boleh Bagus bilang karena eksistensinya Pak Bagong atau emang kepedulian Pak Bagong terhadap karya dan Jawa? Dulu memang karena seneng aja dulu. Awal mulanya seneng, terus lama-lama itu menjadi suatu kebutuhan saya. Sidik-sidik saya itu mending kritik daripada hidup. Itu kepada anak-anak, dan sekarang memang kalau banyak sekarang kan yang pengen itu Pak Bagong misalnya ke SD mana itu berapa gitu, saya nggak bisa ngarani karena sejak dulu memang karena kebetulan saya pada anak-anak. Bahkan ketika saya tahun berapa ya 99 sampai 2001 itu saya menghubungi kepala sekolah, besok saya mau dongeng dongeng piye engko. Enggak, saya di sekolah-sekolah itu gratis, sudah datang dongeng itu waktu itu masih kuat dulu ya. Berarti kepeduliannya Pak Bagong terhadap budaya untuk mengenalkan terhadap anak muda ya Pak ya? Iya. Biar sama-sama melestarikan. Ya itu. Ya kayak gitu, kurang lebih kayak gitu ya Pak ya. Kalau dari Pak Bagong sendiri, kolaborasi yang model atau seperti apa yang diharapkan ke depannya untuk meneruskan wayang dari bahan bekas ini Pak? Gitu. Kalau saya itu nggak ngoyo-woro lah, nggak ngoyo-woro. Saya hanya mengalir, dan setiap saya masih bisa diberi kekuatan, masih diberi pemikiran itu, saya terus berkarya Mas. Jadi sudah nggak bisa ngoyo-woro karena usia saya udah 67 kan sekarang, sudah 67. Jadi saya hanya berkarya aja. Tapi kebetulan akhir-akhir ini banyak sekali yang sebenarnya banyak yang tertarik dan minat, ya. Karena ada yang salah satu karya saya misalnya dari orang Jakarta itu kan dihakikan atas nama saya, terus itu mau dieksposkan itu tahun 2024 nanti. Ketika peresmian sama IKN itu katanya begitu. Dan apa itu Pak? Karyanya apa? Karyanya Perkasa Titisan Matahari. Itu wayang superhero itu satu set itu kan sebenarnya dari seorang guru namanya Teguh yang sangat cinta pada anak-anak. Kebetulan kan biar agak seru ada makhluk-makhluk dari planet luar lain angkasa. Ya, itu yang sering ganggu anak-anak itu. Terus ketika itu ketika ngejar Teguh gurunya jatuh lalu mempunyai kekuatan dari matahari. Jadi menjadi
Kalau sudah begitu mereka akan menjadi perkasa di sang matahari. Itu dan itu episodik itu. Karena saya membuat wayang ini sebenarnya banyak sisi-sisi keuntungan yang waktu itu sebenarnya kalau di create lebih bagus sebenarnya sudah gede dulu. Cuman ketika itu saya belum punya istri dan lain sebagainya, ya sudah. Yang wayang boneka saya sudah banyak difilmkan juga. Episodik, iya. Oh, apa aja Pak Bagong? Ya, yang awal itu Bajra Bagaskara itu telewayang itu ditayangkan di SCTV waktu itu masih di Jawa Timur. Dulu masih TV itu baru TVRI, RCTI, SCTV. Berarti 90-an. Ya itu terus ada Kakauski itu Kakauski. boneka dari kaos kaki itu. Aku pernah Terus ya ada beberapa lagi yang sudah difilmkan. Ada Bonki boneka kita, ada Buntel boneka televisi ya. Itu karyanya Pak Bagong. iya Hebat. kebetulan. Tapi ya karena cuman seneng aja ya udah. Jadi Dulu nggak mikir. menjalaninya nothing tulus ya Pak. Iya, Ikhlas. enggak ngoyo-woro. enggak ngoyo-woro ya udah kalau jalan ya jalan gitu. Hebat loh. Kalau ini Pak Bagong, nilai hidup apa yang Pak Bagong dapatkan dari menjadi dalang dan melestarikan budaya ini, Pak? Ya nilai hidup saya ya saya senang kepada anak-anak bahwa kalau anak-anak itu bisa bener jalannya, bener anggone urip, itu saya sudah bahagia banget. Itu yang pengen saya tanamkan, walaupun itu sangat berat untuk dilakukan, karena anak-anak sekarang sudah susah untuk melakukan itu. Iya, betul. Aku malah jadi agak, tapi emang benar kok. Saya itu cuma berpikir, ya dikala nanti saya sudah berkeluarga dan punya anak, apakah saya sebagai orang tua bisa mengenalkan itu? Itu yang dari cerita Pak Bagong, perjalanan hidupnya tentang kesukaan Pak Bagong di dongeng dan bisa jadi peraga wayang. Aku sok ben iso ra ngarah ke anakku. Gitu kadang-kadang saya bercermin sendiri Pak, karena untuk menjadikan pelajaran yang hebat itu nggak perlu jadi orang hebat, tapi cukup menjadi niat dulu Pak. Benar nggak sih Pak itu? Iya, memang semua dilandasi harus niat, tekad itu dan harus. Makanya saya kenapa harus pakai workshop kalau dongeng itu karena mereka harus melakukan sesuatu. Iya. Kayak mau ketika saya memberikan workshop menulis cerita itu pasti dasar utama kamu bisa menulis semua yang ikut nulis cerita itu. Ya tentu mereka akan menjawab iya. Ya nulis cerita itu dasar utamanya bisa menulis dulu. Ya, dari cerita terus dituangkan. Iya, lalu mereka bingung ketika mau menulis pada suatu hari apa gitu, mereka bingung. Lalu saya pancing bahwa gampang sebenarnya, misalnya, kowe wis tahu neng mall gitu, misalnya. Oh, sudah Pak Bagong. Ya, di sana tadi berangkat dari rumah jam berapa, naik apa, sampai ke sana lihat apa. Dan itu kan sebenarnya cerita, ya, dan mereka tidak pernah melakukan. Betul. Nanti entah mereka menjadi ceritanya akan bagus atau enggak, itu tergantung niat mereka. Makanya ketika mau melakukan, pasti ada niat. Betul. Dan mereka akan menjadi penulis, itu biasanya begitu. Tanpa disadari sebenarnya perjalanan hidup itu jadikan cerita ya Pak? Betul, iya. Tapi banyak juga orang yang menjadikan proses itu bukan prioritas. Benar ya Pak ya? Sangat benar. benar ya. Iya. Apalagi sekarang ini. Nah, benar. Tapi kadang-kadang ya emang orang untuk menjadi mungkin kayak beliau Pak Bagong ini kan nggak mudah Pak. Melewati banyak cobaan, banyak perjalanan hidup yang hebat pastinya. Iso semeleh itu ora gampang menurut saya. Iya. Iya toh Pak? Iya. Iya, karena kalau orang tua saya bilang dulu, wong zaman biyen ki yang dirasani ki mesti atine ki emosi. Tapi yang iso ngontrol emosine ki ya berarti wong sing luwih apik. Betul. Iya toh Pak? Betul, iya. Iya. Kalau pesan yang ingin disampaikan untuk anak muda zaman sekarang Pak, dari Pak Bagong, bagus minta. Iya, pesan saya pada anak-anak sekarang harus
selalu mengingat bahwa budaya kita ini adiluhung. Itu satu. Banyak sekali yang orang luar itu mempelajari budaya-budaya kita, terutama ya wayang dan lain sebagainya. Lalu harus mengerti bahwa kita ini orang Jawa, jadi harus bisa berbahasa Jawa, khususnya kalau Utama ya, Jawa, Pak ya. Utama, agar bisa mengerti sopan santun, tepo seliro, unggah-ungguh, itu basic paling utama sebenarnya. Itu pesan saya. Jadi harus itu. Kalau kita mau mempelajari budaya lain ya budaya sendiri dulu yang harus nari, harus nembang, harus dan lain sebagainya. Betul, betul. Itu. Sebelumnya, Bagus terima kasih Pak Bagong Mas Bagus. atas sedikit perjalanan ceritanya yang hebat menurut saya dan gigih serta konsisten dengan niat panjenengan untuk mengenalkan budaya lewat peraga wayang yang dibuat dari barang bekas. Dari situ Bagus juga bisa menyimpulkan bahwa orang belajar itu tergantung satu yang niat, yang kedua siapanya. Iya. Ya toh, karena mungkin Pak Bagong bisa mengenalkan karena Pak Bagong sudah tahu aku ki sreg dan cocok gitu toh Pak, ya. gitu. Tapi sreg dan cocok itu karena melakukan terus dengan intent. Karena konsisten itu ya Pak ya. Iya, intent. Kalau cuman sreg tok, Wah susah, enggak, tetap goyah dengan situasi sekarang. Iya. Ya, terima kasih Pak Bagong sebelumnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih.